kepada Pak Menteri, juga Pak Prabowo Subianto, saya kasih tahu Pak, jadi orang yang membuat pagar itu bukan nelayan. Mana ada nelayan membuat pagar yang menyusahkan hidup mereka. Nelayan nggak mungkin bisa bikin pagar sampai 30 km. Panjangnya 30 km itu dari mana duitnya? Harus sewa eskavator yang per jam udah tahu harganya berapa. Nggak mungkin. Nah, saya kasih tahu, proyek itu dikerjakan oleh Mandor Mehmet. Itu atas permintaan Gojali alias Engcung. Dan ini disupervisi oleh Ali Hanafiah Lijaya. Nah, Ali Hanafiah Lijaya ini adalah orang kepercayaannya Aguan. Didolimi, tanahnya dirampas oleh oligarki jahat, oligarki rakus, merampas tanah rakyat. Ini kita sudah sampai Kementerian Kelautan dan Perikanan. Harus komunikasi dulu biar pihak ini, karena kan logo ini terbawa, kan nama kata ini terbawa. Ya harus dibawa karena kami mengirim surat ke sini, mau kemana lagi kami bawa? Betul, ini Pak. Masalah rakyat. Di video ini kita di sini. Ya kan pihak kita nggak mau. Nah kalau gitu ya sudah, kami sudah menunggu yang lain. Surat sudah kami kirim, Menteri udah terima. Betul Pak, kita bilang. Kita ini lagi membela rakyat tapi dipersulit justru oleh pejabat. Betul Pak. Harusnya ini tugas pejabat, membela tanah rakyat yang dirampas oleh Aguan, Antoni Salim. Kita mau membela nelayan. Baik Pak. Kita mempersulit Pak ya. Karena itu ya sudah, biarkan kami di sini. Kami nggak akan masuk, nggak ganggu di dalam. Iya, tapi kenapa kan membawa nama ini ya Pak ya? Biar ada. Saya ngirim surat ke Menteri nih. Betul. Sakti Wahyu Trenggono. Betul, Pak. Masa kita kompresnya di depan Ancol? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sekalian, ini saya mengawal klien-klien saya. Ini bukan mau maling, bukan mau ngerampok, bukan mau melakukan kejahatan di Kementerian KKP. Kami tadi sudah minta izin untuk melakukan audiensi karena perlu formalitas prosedural. Nah, lalu kami mengirim surat. Dan suratnya tidak di sini ternyata, di gedung belakang. Kami udah jalan kaki. Suratnya sudah kami kirim, diterima 14 oleh Abdul Habib. Jadi ini kaitannya dengan surat yang sudah kami kirim kepada Sakti Wahyu Trenggono. Jadi hari ini kita kompres di depan kementerian karena surat kita di kementerian punya Wahyu Sakti Trenggono. Kecuali kita mancing lah kompresnya di Ancol begitu ya. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kami ingin sampaikan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa kami sudah ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dipimpin oleh Bapak Insinyur Sakti Wahyu Trenggono. Hari ini sedianya kami bersama emak-emak dari Aliansi Rakyat Menggugat dan semestinya juga ada dari Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia, tapi berhalangan karena ada uzur, ada sebagian yang masih di perjalanan. Intinya kami ingin mengajukan audiensi dengan kementerian terkait informasi penting dan berharga untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian KKP. Yakni apa? Untuk kasih tahu siapa yang magar laut di Laut Banten Utara atau Tangerang Utara. Ya, karena selama ini kementerian mengaku tidak tahu, hanya melakukan segel. Yang menurut kami, menurut rakyat, segel itu tidak cukup. Kalau cuma ngasih spanduk di pagar laut punya PIK 2, jangankan Kementerian KKP, tukang sablon pun bisa. Tinggal cetak pasang. Tapi yang kita harapkan adalah segera membuka akses karena itu mengganggu nelayan. Ya, mengganggu nelayan. Harusnya bukan hanya disegel, segera dicabut.
dan orang yang bikin itu segera ditangkap, diproses. Karena itu Kementerian KKP bisa berkoordinasi dengan kementerian lainnya dan juga aparat penegak hukum. Nah, kalau mau tahu, saya kasih tahu, semestinya ini dalam audiensi yang ramah. Tetapi kami di depan kementerian diperlakukan tidak ramah. Hanya mengambil latar kementerian saja dipersoalkan. Tapi kami ngotot, karena ini hak konstitusi, hak rakyat. Kalau kami kompresnya tentang tadi mancing ikan, bisa latarnya Ancol. Lah ini kami kompresnya tentang surat audiensi yang kami kirim ke Kementerian ya Kelautan dan Perikanan. Ya, yang ingin kami tegaskan adalah bahwa kepada Pak Menteri, juga Pak Prabowo Subianto, saya kasih tahu Pak, jadi orang yang membuat pagar itu bukan nelayan. Mana ada nelayan membuat pagar yang menyusahkan hidup mereka. Nelayan nggak mungkin bisa bikin pagar sampai 30 km. Panjangnya 30 km itu dari mana duitnya? Harus sewa eskavator yang per jam udah tahu harganya berapa. Nggak mungkin. Nah, saya kasih tahu, proyek itu dikerjakan oleh Mandor Mehmet. Itu atas permintaan Gojali alias Engcung. Dan ini disupervisi oleh Ali Hanafiah Lijaya. Nah,